Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di malam Senin ini kita dipertemukan dalam rutinitas mingguan kita, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang membuahkan ridho, perkumpulan yang menjadikan wasilah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada teladan kita, kesayangan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu pula senantiasa tercurah limpahkan kepada segenap keluarga, sahabat, tabi'in, serta kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, setiap malam Senin dikagetkan dengan tema-tema yang ini bid'ah hasanah ya di fakultas. Ya dulu memang ada pengajian, setiap beres maulid itu ada pengajian. Kalau dulu awalnya burdah maulid, sekarang maulid ngaji. Salah kuliah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan khususnya bagi fakir dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Barusan kita membaca sejarah daripada Rasulullah SAW. Ya, Nabi itu ya, adalah didikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya siapa yang mendidik Rasulullah, ya Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi, ya ahsanat ta'dibi, saya mendidik aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baiknya adab adalah adab yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa nggak dibilang ajaran orang tuanya? Kenapa nggak dibilang ajaran leluhurnya? Karena Rasulullah itu lahir sebatang kara. Ya, belum lama kemarin ada yang nanya, Ustaz kenapa susah banget? Kalau saya bilang pengalaman saya juga banyak yang belum bisa dilewatin ya dalam masalah-masalah hidup. Cuman kalau kita barometernya Rasulullah, pasti masalah kita jadi ringan. Kalau kita cek Nabi Muhammad sebelum lahir, ayahnya meninggal dunia. Ya, ayahnya meninggal dunia sedangkan Rasulullah berada di dalam rahim ibunya. Dilanjut dididik, diasuh oleh ibunda sampai berusia 6 tahun. Dilanjut ibunda meninggal dunia. Diasuh oleh Ummu Aiman, pembantu daripada atau khadimnya siapa? Khadamahnya siapa? Abu Lahab. Ya, dilanjut oleh kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Berapa lama diasuh oleh kakeknya? 2 tahun. 8 tahun ditinggal lagi sama kakeknya. Abahnya ninggalin beliau. Kemudian ibunda tercinta ninggalin beliau. Kemudian kakek yang mencintai beliau luar biasa meninggali beliau. Siapa kemudian yang mengasuh Rasulullah? Paman beliau. Paman yang betul-betul membela, membentengi, melindungi Rasulullah SAW. Ya, mengasuh Nabi Muhammad, bahkan melindungi sampai beliau beranjak dewasa. Kemudian Rasulullah usia 25 nikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Kalau di Bandung jadi Siti Khadijah, aslinya Sayyidah. Ya, mungkin Sidi dalamnya diganti sama tak jadi Siti. Ya Allah. Ya. Usia dalam kandungan ayah meninggal. Usia 6 tahun ibunda meninggal. Usia 8 tahun meninggal juga kakeknya. Kemudian menikah dengan Sayyidah Khadijah dan dirawat oleh sang paman yang sangat mencintai beliau dan beliau cintai. Tapi tahu bagaimana endingnya? Yang duluan meninggal istrinya dan pamannya, bukan Nabi Muhammad. Ya, orang yang paling membela Nabi, yang paling mencintai Nabi, ternyata meninggal siapa? Paman, istri dan pamannya terlebih dahulu daripada Rasulullah. Luar biasa ujiannya. Ada kayak gitu? Belum. Ya. Nikah Rasulullah SAW dan Siti Khadijah dikaruniai anak berapa? 6. Karena satunya bukan dari Sayyidah Khadijah, dari Mariatul Qibtiyah. Menikah dikaruniai 6 anak, yang anak laki-lakinya meninggal duluan. Ya, anak laki-lakinya masih bocil-bocil, masih kecil-kecil.
udah ditinggal meninggal, sama anak yang mungkin harapan Rasulullah SAW dari anak laki-laki, semua orang kan harapan salah satunya begitu kan, meninggal duluan. Ada dua hikmah. Yang pertama, untuk menjadi menjadi obat bagi kita yang dalam keadaan kesulitan, obat menjadi kita yang dalam keadaan susah. Separah-parahnya ujian yang kita rasakan hari ini, nggak ada apa-apa seujung kukunya dengan ujung kuku Rasulullah. Nggak ada seujung kukunya dengan masalah atau ujian yang diterima oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pertama. Poin kedua, kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala memanggil orang-orang yang beliau cintai terlebih dahulu daripada beliau? Supaya orang tahu Rasulullah SAW itu dididik bukan karena ayahnya hebat, Rasulullah jadi hebat. Bukan karena istrinya luar biasa, Rasulullah jadi hebat. Bukan karena punya anak yang luar biasa, Rasulullah jadi hebat. Bukan karena punya kakek yang luar biasa, Rasulullah jadi hebat. Ini Allah ingin menunjukkan Rasulullah hebat karena siapa? Karena didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hikmahnya. Yang pertama apa? Untuk mendamaikan hati kita dengan problematika hidup kita. Nabi Muhammad lah kelasnya Rasul, pangkatnya Habibullah. Kita ayat Rasul, pangkatnya Habibullah. Surga nerakanya masih belum jelas. Ya, ditimbang musibah yang tidak ada seujung kukunya dengan musibah Rasulullah. Belum dakwahnya ditimpukin. Ya, bagaimana Rasulullah ke Taif dan lain sebagainya sudah masyhur cerita. Tapi bagaimana Rasulullah tetap sabar. Ya, itu kalau kita flashback ketika Rasulullah usia 8 tahun, siapa yang merawat? Usia 8 tahun. Paman beliau Abu Thalib. Bagaimana keadaan Abu Thalib? Karena fakiran. Beliau seorang yang fakir, bukan orang berada. Ya, fawassa'allahu rizqahu, maka Allah meluaskan rezekinya karena apa? Mengasuh Rasulullah. Dan bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika dirawat oleh pamannya yang serba lain berkecukupan, tapi apa? Serba kekurangan. Ya, karena qana'ah. Rasulullah orang yang qana'ah. Apa arti qana'ah? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Makanya Imam Syafi'i bilang, "Idza ma kunta dagalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila kamu mempunyai hati yang qana'ah, artinya merasa cukup dengan pembagian Allah, dengan ujian alhamdulillah ditampi ya Allah. Nikmat ya ngomong bersama Allah lagi kalau nikmat. Ya, idza ma kunta dagalbin qanu'in, apabila kamu punya hati yang qana'ah, kata Imam Syafi'i, anta wa malikud dunya sawa. Maka posisi kamu dengan rajanya dunia sama. Kenapa? Kalau raja apa aja dia punya, ini punya, itu punya, berkecukupan. Sama orang yang qana'ah, dikasih harta tinggal di kolong jembatan bahagia. Berapa banyak orang kaya bunuh diri, berarti kaya bukan sumber kebahagiaan. Kebahagiaan yang tiap pontang panting, siang ketemu pagi ketemu malam ketemu sore, terus kita cari dan kita cari itu dan membawa kebahagiaan. Kenapa? Buktinya banyak orang kaya yang bunuh diri. Di Jepang negaranya maju, teknologi serba canggih, tapi apakah di Jepang itu bahagia orang-orangnya? Enggak. Buktinya statistik tertinggi di seluruh dunia adalah orang yang bunuh diri adalah di Jepang. Berarti kekayaan, kecanggihan tidak menjadi kebahagiaan. Tapi berapa banyak orang yang kita lihat mungkin gembel tinggal di kolong jembatan sama anak-anak itu kan kayaknya enak dipandang, gak dapat bahagia hidupnya. Ya, Imam Haddad bilang, "Wa in tarda bil maqsuri islam ni'matan wa in lam takun tarda bihi ishtaqi hazan." Apabila kamu mempunyai ridha dengan pemberian Allah, nampi pemberian pangeran Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, islamu ni'matan, maka hidup akan bahagia. Wa in lam takun tarda bihi ishtaqi hazan. Dan apabila kamu enggak ridha dengan pemberian Allah, maka hidupmu akan suka sekalipun banyak uang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.